Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini yakni hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, apa saja yang menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah? Yang pertama, hambatan eksternal, kemudian lembaga pelaksana jarang yang mandiri, waktu dan sumber daya, jarang ada satu kondisi di mana terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari pengangguran. Kemudian kebijakan yang tidak didasari pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Kemudian jarang ada kesempatan yang umum antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Selanjutnya, sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, di mana informasinya kurang lengkap, metodologi belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Pengaruh positif terlalu besar sehingga pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Yang kedua, pelaksanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaan tidak seperti yang seharusnya, di mana kegagalan terjadi karena tidak berkaitannya perencanaan dan pelaksanaannya, aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Yang ketiga, paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan tersebut. Yang keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas potensi masyarakat secara penuh atau utuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah yang mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat. Adapun sistem perencanaan yang berhasil, yakni sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Kemudian dalam sistem ini, perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. Adapun perencanaan yang ideal, yang pertama, prinsip partisipatif, di mana masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam segala prosesnya. Kemudian, prinsip kesinambungan, perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Selanjutnya, prinsip holistik, di mana masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat dari berbagai sisi dan dalam kebutuhan konsep secara keseluruhan. Kemudian mengandung sistem yang dapat berkembang, terbuka dan demokratis. Adapun cara untuk mengatasi hambatan, yang pertama, memahami tujuan perencanaan dan proses penempatan tujuan. Rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Konsistensi antar tujuan yang lebih tinggi dan dengan tujuan yang lebih rendah. Konsistensi antar tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Sistem balas jasa atau reward yang akan mendorong penempatan tujuan dan perencanaan yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.